Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 1 Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu Komite, yang kami hormati Ketua dan Takmir Masjid Zat Sutardi, yang kami hormati para sesepuh MTSN 1 Kota Kediri. Alhamdulillah, ini dewa-dewanya MTS 1 itu datang semua ya. Yang ini saya tepangkan dulu ya, saya kenalkan dulu. Pak Haji Saudi, ini dewa tertua ini. Ini yang di sebelahnya Pak Haji Masrukin. Kemudian yang berikutnya Pak Haji Ikhwan. Ini yang sepuh. Kemudian urutannya Pak Haji Abdul Malik Al-Hafidh. Kemudian Pak Haji Soleh. Kemudian juniornya lagi Pak Imam Suwandi. Nah, ini yang laki-laki. Pak Daniel, oh ya, Pak Daniel baru Pak Imam ya. Oh, oke. Kemudian yang perempuan Bu Haji Mahmudah Hajah. Kemudian Bu Ida, Bu Ida, okay. Terus itu nih. Oh, Bu Dina, alhamdulillah. Nggih. Nitune dereng sareng apa? Nggih, alhamdulillah. Oh, Pak Hamdani, alhamdulillah. Nggih, Mas niku izin mboten saged rawuh karena ada tugas nggih. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan MTSN 1 Kota Kediri. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Zat Sutardi ini. Sugeng rawuh Pak Haji Suryono. Ini Pak Imam Rohadi. Alhamdulillah, ini nek dewane rawuh malih Pak Haji Imam Rohadi. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang masih muda, ini yang baru rawuh menika Pak Haji Imam Rohadi. Nggih. Kemudian niki sing nembe rawuh malih Pak Haji Suryono Al Kebumi. Apa Kebumi dah? Bumen. Nggih. Niki karo guyon mergo karo temu kangen niki, sesepuh niki. Niki kula cerita sedikit. Kula dugi teng mriki niku sing enten Pak Imam Rohadi, Pak Saudi, Pak Ikhwan, Pak Malik, Pak Soleh niki sing tasih. Mboten enten sing tiyang niku wani guyon niku. Waruh-aruh ngono wedi. Wis salah. Kula niku kalih Pak Mulyono niki sing rada gathul lucu. Wah, guyone Pak Saudi niku sampai abang ireng ngarep nangis. Ngapunten Pak Haji nggih. Ngapunten niki mbiyen wis kadung. Tapi iku lek gak ngene gak cair suasana. Iki Pak Haji Saudi. Ini yang pertama mulai dari MTS swasta di Al Islah. Beliau-beliau ini yang dulu ikut mendirikan MTS itu. Ikut mengajar di MTS yang sebelumnya ada di Pondok Pesantren Al Islah. Nah, kemudian dengan jiwa yang keikhlasan, jiwa yang besar dari Bapak Haji Kiai Haji Toha Muid yang punya Pondok Al Islah itu,
itu merelakan untuk kemaslahatan umat MTS yang semula ada di bawah Pondok Al Islah itu diwakafkan ke pemerintah untuk menjadi madrasah sanawiyah negeri 1 Bandar Kidul Kediri 1 rumien ngeten namine. Itu tepat pada tanggal 2 Maret 1970 itu SK dari Pak Menteri Agama. Nggih. Mulai dari situ maka MTS ini menjadi dikelola oleh pemerintah. Lah siapa yang memintakan tanah di sini juga Mbah Yai Toha. Tanah ini menurut ceritanya maupun tanah gendom nggih Pak Maki nggih. Bumi miskinan. Nah, kemudian diminta ke Pak Wali Kota sama Pak Mbah Yai Toha sebagian menjadi MTS ini, kemudian ada yang di SMA Diponegoro dan seterusnya. Nah ini jadi beliau Mbah Yai Toha itu betul-betul berjuang untuk adanya MTSN 1 Kota Kediri. Selama saya ada itu Mbah Yai Toha tidak pernah tidak mau rawuh kalau ada diundang ke sini. Ada pendirian aula, jadi mulai ngeris Mbah Yai rawuh. Nah, ndungone mesti Mbah Yai Toha itu ngawe-ngawe sing nang dhuwur ben medun. Nah, yang terakhir izin apa itu gedungnya Mbah Yai Toha yang paling awal itu di kolam itu. MTS itu adanya di situ dulu. 3-4 ruang kalau tidak salah. 4 ruang, kemudian nggih sugeng rawuh Bu Hajah Siti Sunariah nggih. Kami minta izin karena ini cara cikal bakal MTS Mbah Yai ini untuk dibangun supaya kondisinya itu bisa kelihatan bagus. Bagaimana kalau ini dirobohkan? Mbah Yai setuju. Baru kita mulai melakukan pembangunan. Nah, ini. Nah, beliau yang menjadi kepala pada saat itu Pak Haji Baidowi, dari Bandar sana. Rumahnya kalau tidak salah selatannya Mbah Yai Toha. Nah, Pak Haji Baidowi sekian lama, kemudian diganti dengan Pak Haji Maksum. Ya, Pak Haji Maksum, kemudian sampai tahun berapa itu ya? Diganti Pak Damin BA sampai tahun 90. Nggih. Sampai tahun 90. Tahun 90 diganti Pak Haji Widoyo Atmojo. Itu kepala yang lama kedua. Maksudnya di sini. Itu 11 tahun berapa bulan. Kemudian Pak Haji Widodo, Pak Haji Widoyo Atmojo sekarang sudah almarhum semuanya. Kemudian diganti oleh Pak Husain Alwi. Pak Husain Alwi mungkin yang dulu pernah sekolah di PGA, itu dia mengajar di sana. Kemudian di MTS 2, nggih monggo sugeng rawuh Bu sapa iki? Nggih. Gak ketok aku. Bisa apa? Oh, Bu Haji, nggih. Monggo pinarak mriki Bu Kaji. Monggo. Nggih, Bu. Bu Nuni diaturi pinarak ajeng. Nggih. Nggih. Kemudian setelah itu kepemimpinannya dilanjutkan oleh Pak Husain, Pak Abu Aman. Nggih, Pak Haji Abu Aman yang rumahnya di Merican. Nggih, Maron ya. Kulon Merican. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Haji Sakroni yang istrinya dulu juga ngajar di sini lama, Bu Haji Hajah Fasihatus Saniyah. Insya Allah dia ketemu di sini sama dengan Mas Didik sama Mbak Rosita. Nah.
Tinggal siapa yang melanjutkan ketemuan di sini. Kemudian setelah Pak Sakroni diganti oleh Pak Haji Sugeng Supriyono. Setelah Pak Haji Sugeng Supriyono diganti Pak Muhammad Nizar yang sekarang di MTS 2. Pak Muhammad Nizar diganti oleh Al Mukarrom Pak Haji Suryono. Nah, okay. Habis itu diganti oleh Pak Marwah. PLT itu untuk kepala. PLT itu duduk kepala. Alhamdulillah angen-angennya Pak Ikhwan, Pak Saudi, Pak Malik, Pak Haji Soleh, beliau kepingin ada masjid di sini. Nah, alhamdulillah sekarang terwujud. Ini berkat bantuan seorang dermawan dari Surabaya, Pak, yang menyumbangkan, menginfakkan, mewakafkan ini atas nama kakeknya yang namanya Mbah Sutardi itu. Beliau juga sudah menyumbang 3 masjid dan 1 musola. Yang satu di Min 2, kemudian di Min 1, ini yang ketiga di MTSN 1, kemudian yang keempat di UIN Syekh Wasil. Alhamdulillah, insya Allah di sini paling fenomenal MTS 1. Soalnya saya merayu sama Pak Bambang waktu itu, Pak, saya minta dana-dana, pokoknya masjidnya dibuat yang fenomenal. Wah, ternyata betul. Ini berkat beliau Pak Haji Widodo selaku pelaksana. Jadi beliau diajak komunikasi lancar, saya dibocori carane golek tambahan dana. Alhamdulillah berhasil di sini, nggih. Soalnya desainnya dulu tidak seperti ini. Desainnya dulu 1 lantai, di bawah itu diuruk. Wah, rugi Pak Wit aku ngono. Nguruk sak mono kian danane piro? Lah pripun didek ae, sesuk isor digawe parkir apa-apa. Lah, alhamdulillah kami bersama Pak Widoyo dan doa panjenengan semua ketika itu, pada waktu itu dimintai doa soalnya. Ini berhasil sampai seperti ini. Alhamdulillah ini dananya tidak sedikit, kira-kira 3,5 miliar. Nggih. Ini berkat Pak Widodo, ini Pak Widodo yang ada di sana ini. Nggih. Itu pelaksananya masjid ini. Nah, karena Pak Widodo sebagai pelaksana, maka kami rekrut untuk menjadi anggota takmir. Lek enek apa-apa gerek nyeluk Pak Widodo. Nggih. Alhamdulillah perkembangan madrasah itu ngapunten niki kula cerita tapi ya gak apa-apa ya. Cerita elek. Dulu madrasah ini belum diminati sama masyarakat. Masih sedikit. Minatnya masih sedikit. Kalah dengan SMP di sebelah. Nah, kemudian ketika mulai Pak Sakroni itu jadi kepala, teori ekonominya digunakan. Bagaimana supaya madrasah itu punya brand. Akhirnya bersamaan itu di SMP diadakan namanya RSBI. Wah, gambling ini. SMP 1 waktu itu. Tapi alhamdulillah kita menjabatkan 2 kelas. Nah, kemudian tahun berikutnya lulus anak-anak unggulan yang pertama itu menjadi top di di SMA 1. Wah, terkenal jadinya MTS 1. Okay. Masuk RSBI, masuk kelas apa jenis Pak Mul? Akselerasi. Jadi MTS 1 menjadi terkenal. Nah, tapi semua itu berkat ini Pak Haji Saudi, Pak Ikhwan, Pak Imam Rohadi, Pak Malik, Pak Soleh, ya, ini luar biasa dulu perjuangannya, sehingga kita berada di MTS N1 sekarang ini. Untuk itu kami mohon, ini katanya Pak Soekarno itu apa?
jas merah. Ini mohon ini bapak-bapak yang ada di depan itu diingat itu. Iki sing gula wentah MTS biyen ya iki. Oke. Saya itu masih teringat dimarahi sama Pak Makiali itu. Ketika miladnya MTS 1 yang keberapa ya lupa. Ketika bapak itu beliau masih menjabat jadi kepala dinas. Oke. Nih. Alhamdulillah Bu Nyai Faik, alhamdulillah sudah sesepuh MTS 1 ini. Bu Nyai Nurul itu daleme di sebelah utaranya Pondok Kedunglu. Garwanya namanya Pak Haji Faik Hasim Idris, dulu juga pernah mengajar di sini, sekarang sudah almarhum. Ini hari ulang tahun MTS 1 yang luar biasa. Baru kali ini dihadiri oleh sesepuh-sesepuh di MTS 1 ini. Baru kali ini. Pak Saudi itu susah diundang. Tapi hari ini rawuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji Saudi wangel diundang aku. Nggih. Nggih. Monggo pinarak Bu Nyai. Dari kursi sakit. Saya lanjutkan, ketika itu yang membacakan sejarah itu Pak Saudi, ya. Lah dikira Pak Haji Makiali itu enggak rawuh, diwakili sama wakilnya, apa namanya apa dulu ya? Nama Pak Haji, sekjennya. Lah, satu yang saya ingat, MTS 1 muridnya itu dari lereng-lereng Gunung Wilis ya. Saya diingatkan sama Makiali untuk menjadi mutiara-mutiara Gunung Wilis. Alhamdulillah doanya beliau sekarang berhasil. Oke, dari alumni MTS 1 itu yang banyak awal-awalnya menjadi kiai. Ini namanya mutiara itu. Kiai Zubatul Zaman, Kiai Abu Bakar, Kiai Ridhowi yang punya apa namanya itu? Haji itu. Terus banyak sekali itu pokoknya alumninya MTS 1. Kiai Komudin yang menjadi wali kota, wakil wali kota. Nah ini. Oke, jadi ini apa yang disampaikan oleh Pak Haji Makiali itu betul-betul terrealisasi. Nggih, matur suwun Pak Haji. Moga-moga ke depan MTS 1 itu menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan alhamdulillah saya itu ini terakhir yang ngomong di sini. Karena bulan depan saya sudah bukan ASN di MTSN 1. Dan saya juga berterima kasih kepada semuanya yang hadir, pada panjenengan semua. Tanpa panjenengan semua saya juga tidak ada apa-apanya di sini. Okay. Nanti selanjutnya panjenengan lanjutkan perjuangannya beliau-beliau ini sehingga MTS 1 itu tetap diakui oleh masyarakat menjadi MTSN yang selalu diminati dan bermanfaat bagi masyarakat dan itu menit seket pitu nggih tekon ndi lali Pak Mulako nggih. Sekali lagi ini saya ingat itu perjuangan ulang tahun MTS 1 itu yang mewasiatkan itu Pak Husain Alwi, Pak Niam. Ketika Pak Husain jadi kepala itu hanya beberapa bulan, berapa tahun di sini ya, sebentar. Tolong MTS 1 digali hari lahirnya, kemudian diadakan peringatan dan diadakan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Alhamdulillah itu ternyata sebagai dakwahnya MTS 1, masyarakat menjadi lebih kenal dengan MTS 1 dan sekarang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu, hari ini sudah ada PPDB di madrasah ini khusus jalur superkelas
Oke, bagi monggo yang putra putrinya ingin melanjutkan di MTS 1, ini pendaftarnya juga sudah cukup banyak, yang diterima cuma 3 kelas 84. Ini betul-betul disaring melalui prestasi dari anak-anak. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, itu sejarah singkat dari MTSN 1 Kota Kediri. Semoga sekali lagi MTS 1 Kota Kediri ini ke depan akan lebih jaya dan jaya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.